Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la tanfa'u syafa'atu. Pada hari tak berguna panapa syafaat illa man kecuali de orang adina lahu rahman syafa'aku pertolongan se aparing idin lahu mareng man ar-rahman pasera Allah wa radiya lahu qaulan ben ridho Allah lahu mareng man qaulan de adebu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ngauning Allah made perkara sebeda yadeng makhluk wae wa ma benda perkara khalfahum di belakang ayatnya yang akan datang di belakang wala yuhituna bihi tidak menguasai tidak meliputi pasir makhluk bihi maring Allah napana ilman de ilmana Allah wa anatil wujuhi lil hayyil qayyum pada tunduk pana pemuka-muka maring adat seodi al qayyum se aktif ngatur al qayyum se aktif ngatur tidak ada jedah wa qad khaba man hamala zulman ungkurogi man basira orang sengibah atau berbuat basira mandul mand dolim wa may ya'mal minas solihat basira saos ya'mal ngamalaki man minas solihah dari perkara sebagus-bagus halai tining eman mukminun panika beriman fala yakhafu zulman wala hadman maka tak khawatir pasir man ya'mal de penambahan beban ya zulman de kedoliman wala hadman juga pengurangan yaqulu ta'ala yauma idin ada Allah Ta'ala pada hari itu yaumal qiyamah la tanfa'u syafa'ah tidak berguna panapa syafaat indahu i hadapan Allah pertolongan siapapun dari manapun pada saat berhadapan dengan Allah tidak ada gunanya maka sekarang kita harus mengkondisikan dulu sebagai hamba Allah apa layak kita menerima syafaat Rasulullah kelak. Ini bergantung dari keikhlasan tauhid. Tauhid as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kemudian la ilaha illallah beribadah hanya kepada Allah, mengharap dan taat ikhlas murni hanya kepada Allah. Kalau taat ke Allah, ikuti copy paste Rasulullah. Itu namanya ikhlas taat kepada Allah. Karena Allah tidak dilihat, tetapi contoh konkret dari ketaatan adalah figur Muhammad bin Abdullah. Illa man kecuali de orang adina lahu rahman sabri idin lahu maring man pasir Allah wa radiyallahu ben ridho Allah lahu tuman qaulan kaqalihi man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih tining pasera de paneka orang tining pasera de paneka orang allati badal atau bayan yasfa'u senolong pasyaralati indahu di hadapan Allah illa bidrih kecuali
kalaban izin Allah. Artinya tidak ada yang bisa memberi pertolongan di hadapan Allah kecuali setelah dapat izin dari Allah. Jelaskan izin. Wa qaluhu la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfikun. Tak bisa nolong pasir malaikat. Tak bisa nolong pasir malaikat, tak bisa beri syafaat malaikat illa liman, kecuali maring orang irtada serido Allah, lagi-lagi serido Allah. Sudah jelas bagi kita orang yang syirik akbar tidak akan dapat syafaat di akhirat. Apa syirik akbar? Yaitu membagi harapan, membagi peribadatan kepada selain Allah dalam konteks ibadah kepadanya. Jadi di saat kita beribadah kepada Allah, awas, harus ekstra hati-hati. Tidak boleh harapan bercabang, karena harapan bercabang lewat jalur ibadah berarti membagi ibadah itu kepada makhluk. Mari syirik akbar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina. Allah sudah menyatakan tidak akan mengampuni dosa syirik, hanya memberi peluang ampunan untuk selain syirik. Siapa syirik? Dia sudah jelas berbuat dosa yang dolim, yang nyata. Artinya orang kalau sudah meninggal dunia membawa kesyirikan, sudah tidak punya harapan. Dulu pernah disampaikan di sini, syirik itu ada dua, ada syirik permanen, yaitu syirik dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tetapi syirik ada situasional atau kondisional, yaitu syirik dari orang-orang beriman. Ketika beribadah, harapan masih bercabang, maka orang yang membolehkan tawassul dengan perantara zat, sudah pasti itulah pelaku syirik akbar. Kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah sesungguhnya tetap dalam kondisi kesyirikan kepadanya, yaitu syirik situasional. Ketika beribadah atau berdoa di kuburan keramat, itu walaupun tidak perlu pengakuan, tetapi itu suatu indikasi kuat, itu bergantung harap kepada selain Allah di samping kepada Allah. Orang diijah jangan mengharap kelak dapat syafaat, karena Allah sudah tidak ridho kalau sampai meninggal dunia, kecuali segera bertaubat. Wa hum setini malaikat min khasyatihi, karena takut ke Allah, musfikun panik sangat berhati-hati. Wa qala adabu Allah ta'ala la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, di furmarin dengan ayat. Wa fi sahihaini di ayat yang lain, syirik dikatakan dolim. Kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai nanda, jangan kau syirik kepada Allah, karena syirik adalah dzulmun azim, kedoliman yang berat. Maka ada di sini 3 kategori kedoliman. Dzulmun la yaghfiruhullah, yaitu dolim yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jangan sampai dibawa mati. Dolim yang pertama yaitu dolim kesyirikan.
Wa dzulmun yaghfiruhu, ada kedoliman, dosa tapi masih berpeluang diampuni kalau segera bertobat, yaitu berdosa kepada Allah. Wa dzulmun la yatrukuhu, ada dolim yang akan tidak dibiarkan oleh Allah, itu melanggar hak asasi manusia. Ini akan dituntut di muka pengadilan Allah untuk dikisos kepada orang-orang yang didolimi. Artinya dosa sosial akan menghabisi bahkan nilai-nilai ibadah ritual. Sudah tadi disampaikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. An-Nisa 48. Bahkan may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin ansar. Al-Maidah 72. Siapa saja syirik kepada Allah, syirik akbar yang dimaksud bukan syirik asghar, syirik kecil, riya, itu tidak sampai seperti ini, tidak sampai tidak diampuni, tetapi pahala dalam ibadah yang sedang dilakukan akan terhapus pahalanya. Tetapi syirik akbar ini ancamannya luar biasa ya. Siapa syirik kepada Allah, maka Allah haramkan dia ke surga, wajib tempatnya di neraka. Maka tadi wa ma lizzalimin, tidak ada untuk orang-orang yang dolim syirik ya, min ansor, dari penolong. Bang, ternyata kebanyakan mukmin dalam kondisi syirik akbar, seperti tadi disinggung, karena kerap kali harapan bercabang kepada yang lain, atau kepada, tegasnya saja, kepada ahli kubur yang dikeramatkan dalam doa kepada Allah. Maka jangan heran kalau kemudian mereka membuat jebakan-jebakan pemicu kesyirikan, yaitu kawasan wisata religi. Aja perangkat bagi orang awam, karena menentukan tempat atau waktu yang dikeramatkan, waktu, tempat, atau amalan yang utama itu berkaitan dengan nilai pahala yang besar. Artinya tidak ada yang berhak menentukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tulis kawasan wisata religi, pasti orang yang jauh dari pengajian, jauh dari orang awam, setelah ke sana merasa di sini tempat mubarakah, beda dengan tempat yang lain. Dengan sendirinya dia telah mentaati bukan kepada Allah dalam konteks beribadah kepadanya. Memicu kesyirikan. Belum lagi kalau dia sudah punya keyakinan orang yang dikubur di sini, wali atau sunan-sunan, itu bisa membantu saya di hadapan Allah, sebab orang ini dekat kepada Allah. Secara otomatis dia akan membagi harapannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi, ana auna syuraka minasyirki. Ana syuraka minasyirki. Saya paling tidak suka kalau digandeng-gandeng, kata Allah. Mana amila amalan asyraka fihi ma'i wa ili taraktuhu wa syirkahu, yang sering disampaikan. Hadis Muslim, hadis qudsi. Siapa mengamalkan amalan peribadatan, dia masih mengikutkan selain aku ke dalam konteks ibadah kepadaku. Artinya Allah diharap mudah-mudahan diterima, tetapi orang kubur itu diharap mudah-mudahan menolong dia, mendoakan. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, orang itu, dengan kesyirikannya, syirik akbar. Sebab kalau sudah masuk wilayah ibadah itu wilayah Allah, tidak boleh mengharap atau harapan bercabang. Oleh karena itu, maka di dalam Islam
sangat ditutup rapat-rapat. Peluang untuk harapan bercabang. Kuburan tidak boleh ditembok, tidak boleh dibangun di atasnya, tidak boleh mengadakan acara la taj'alu qabri aidan, jangan kau jadikan kuburku acara lebaran, acara hari raya. Waktunya tetap berdoa di sana, makan-makan bersama di sana, tegur sapa di sana. Itu namanya acara lebaran. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah. Jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang digantungi harapan. Yu'bad, diibadah itu diharap, tidak boleh. Jadi tugas ke kuburan adalah mendoakan dan merenung. Oleh karena itu jangan memilih kuburan yang dikeramatkan. Dikhawatirkan harapan kita bisa bercabang. Kepada Allah mudah-mudahan diterima, kepada ahli kubur yang dianggap keramat mudah-mudahan didoakan. Itu salah besar ya. Yang kedua, dolim yang masih berpeluang diampuni oleh Allah asalkan bertobat, yaitu dosa kita kepada Allah langsung, dosa vertikal kepada Allah. Yang ketiga, dolim kepada sesama. Ini yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Maka di hadis Tirmidzi 2418, atadruna manil muflis, dulu pernah disampaikan, yang bisa secara tegas disampaikan, dosa sosial kepada sesama kalau sampai terbawa mati belum minta ampun kepada yang bersangkutan kelak akan membangkrutkan pahala ibadah ritual kita di hadapan Allah, karena akan ditagih, akan dituntut oleh semua orang yang pernah didolimi. Tahukah kalian ya siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi, qalu al muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wa la mata. Bangkrut dari kalangan kami ya Rasulullah ialah orang yang sudah habis hartanya, dagangannya juga ludes. Kalau Rasulullah, bukan itu yang dimaksud. Hakikat dari orang yang bangkrut adalah al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang bangkrut yang sesungguhnya adalah kelak di pengadilan Allah. Dia membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Tapi bersamaan dengan itu, wayati qad syatama hada, telah mencaci, mencela orang lain, menuduh berzina orang lain, memakan harta orang lain, korupsi. Wasabaka dama hada, mengalirkan darah orang lain. Wadriba, pernah memukul orang lain, pokoknya berdosa kepada orang lain. Fayuqtas sohada min hasanihi, maka Allah akan mengkisos semua orang yang pernah dirugikan, berapa persen kerugiannya, dia berhak menuntut di hadapan Allah, minta kerugian. Diambillah pahala sholat, diambillah pahala puasa orang itu, diambillah pahala zakat orang itu, sampai kemudian fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyubda ma alaihi minal khotoya. Nggak bisa ya. Pantai itu. Panas. Ada baterai. Ada.
Fa in faniyat, kalau orang yang membawa pahala banyak tadi diambil semua pahalanya oleh orang yang pernah didolimi, kemudian habis semua pahala, maka kalau masih ada orang yang menuntut karena masih punya hutang dosa, dia masih pernah dolim kepada orang yang belum menerima pahala, ukhidha min khotoyahum, maka dosa-dosa orang yang masih menuntut pengadilan di hadapan pengadilan Allah, dosa-dosa dari mereka dibebankan kepada orang yang tadi membawa pahala. Itulah yang disebut dengan bangkrut. Pahalanya habis, justru dipikuli dosa dari orang-orang yang pernah didolimi. Kemudian layaknya orang tadi masuk ke surga, berbelok sekarang terancam langsung masuk neraka. Summa tiruh binar, kemudian dilemparkan ke neraka. Naudzubillah. Itulah syirik. Itulah yang disebut dengan muflis, kebangkrutan yang hakiki kelak di alam akhirat. Maka harus berhati-hati dari sekarang. Wa fi sahihain an Rasulullah annahu qala ati tahtal arsy wa akhru lillahi sajidan. Ati, aku datang aku di bawah aras, dan aku menundukkan diri lillahi maring Allah sajidan hale bersujud. Wa yaftahu alayya bimahamidah la ahsiha al-an, membuka Allah alai atas kaulah de pujian-pujian yang saya tidak bisa menghafal hada mahamid sekarang. Allah membuka kepada aku untuk memuji Allah yang memang selayaknya pujian itu disampaikan. Tetapi sekarang saya belum bisa, kata Rasulullah. Fayad'uni ma syaa ayyad'ani. Kemudian membiarkan Allah nida qaula masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah, ayyad'ah, membiarkan Allah nida qaula. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Wa qul yusma minka, katakan niscaya didengar mingkah panapa dari sampian. Allah ngucap Muhammad satihda iki dingaki ojang heda wasfa tasyaffa, mintalah hak syafaat, hak pertolongan, tusaffa, maka diberi hak syafaat kamu dia. Isfa, minta syafaat, minta hak syafaat, hak pertolongan, tusaffa, maka diberi izin syafaat sampian. Qala ada Rasulullah, fayahuddu li haddan, kemudian dipatasi, memberi batas Allah li maring kaulah haddan, kalaban batas tertentu ya. Fa'adkhalahumullahu fa'adkhalahumul jannata summa a'udhu, kemudian amasoaki kaulah hum deka ummati ya de swarga, kemudian kaulah abadi boleh. Fadakara arba'ah marratin, nyebutake Nabi kalaban pak kalih dalam kurung salawatullah wassalamu alaihi wa ala sairil anbiya, setining rahmat Allah dan salam Allah alaihi panika moga tetap atas Nabi dan atas satejana para Nabi.